Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya Konsultan. Konten saya kali ini adalah bagaimana cara melamar pekerjaan di Pertamina. Oke, sebelum saya menjelaskannya, teman-teman bisa subscribe channel ini, channel saya Konsultan, agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan channel ini menjelaskan tentang seputar lowongan pekerjaan. Oke, teman-teman bisa cek sendiri di channel ini. Oke, langsung saja teman-teman wajib kunjungi website resmi dari Pertamina, recruitmentpertamina.com/home. Nanti link ini saya tuliskan di link deskripsi channel ini atau konten ini. Maka akan tampil website atau tampil seperti ini teman-teman di device teman masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa klik register ini jika teman-teman sebelumnya belum pernah membuat akun di PT Pertamina ini. Klik register ini satu kali. Setelah itu teman-teman bisa daftar akun, masukkan nama lengkap, nomor KTP teman-teman. Setelah itu alamat emailnya, konfirmasi alamat email yang sebelumnya teman-teman, masukkan password dan konfirmasi password. Jangan lupa centang satu kali bagian ini. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik daftar di sini. Terus untuk alamat emailnya harus alamat email yang aktif ya. Oke, kita tutup saja jika teman-teman belum, karena saya sudah membuat akunnya, maka saya klik tutup saja. Jika teman-teman sudah mendaftar, maka teman-teman bisa klik login satu kali. Oke. Nama penggunanya, email yang telah saya daftarkan sebelumnya. Setelah itu password, verifikasi ini saya bukan robot satu kali. Terus teman-teman bisa klik ingat saya ini centang. Setelah itu masuk. Oke, kita sudah berhasil mendaftar di website PT Pertamina ini. Maka akan tampil seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama kali teman-teman bagian ini, bagian pembuatan CV, agar teman-teman bisa masuk ke bagian lowongan pekerjaan yang telah disediakan oleh Pertamina ini. Oke, yang pertama-tama itu bagian pembuatan CV ini, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik ubah data untuk memulai pembuatan akunnya atau pembuatan surat lamarannya. Yang pertama-tama itu teman-teman masukkan data diri teman-teman, KTP, nomor KTP teman-teman. Ini secara otomatis ya dari pendaftaran teman-teman yang sebelumnya. Setelah itu nama lengkap, email, nama panggilan, nomor handphone, jenis kelamin, status pernikahan, agama. Misalkan agama ini teman-teman masukkan Islam, keluarga negara juga di sini. Indonesia, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone teman-teman juga masukin. Nama itu panggilan, tempat tanggal lahir juga di mana. Status pernikahan juga harus tepat juga teman-teman. Lajang, negara kelahiran di Indonesia kalau saya. Tanggal lahirnya juga di sini, jangan sampai salah. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, kalau tidak teman-teman bisa gunakan bahasa yang teman-teman gunakan. Oke, setelah itu teman-teman sudah selesai. Bagian atasnya teman-teman juga isi juga di sini, deskripsikan diri, kekuatan dan kelemahan. Yang pertama-tama itu teman-teman tuliskan kekuatan. Di bagian kelemahan ini saya harap teman-teman meskipun menceritakan kelemahan, teman-teman harus menceritakan juga kelebihan teman-teman atau solusi dari kelemahan. Oke. Setelah itu teman-teman bagian di sini juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasi Pertamina. Pilih bersedia atau tidak. Jika bersedia klik ya. Prestasi yang dicapai teman-teman bisa ceritakan mengenai prestasi. Maka teman-teman harus ceritakan sesingkat-singkatnya di sini prestasi yang pernah teman-teman capai.
Setelah itu di bagian sini juga media sosial, Facebook juga, Instagram masukkan, di sini Twitter, TikTok, LinkedIn. Oke, setelah selesai teman-teman isi semuanya, teman-teman bisa klik simpan. Oke, setelah teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa isi di bagian alamat. Berarti bagian data diri teman-teman sudah selesai. Sekarang di bagian alamat klik 1 kali. Oke, yang sudah pasti di bagian data diri itu teman-teman sudah klik simpan ya. Di bagian alamat ini teman-teman masukkan alamat lengkap teman-teman di sini. Setelah itu provinsi juga, provinsi kalau saya ini di Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan. Di sini Kabupaten Banyuasin. Misalkan ini Banyuasin 1, nomor rumah teman-teman, kode pos juga diisi, nomor telepon juga yang aktif, jangan yang tidak aktif biar pihak perusahaan Pertamina mudah menghubungi teman-teman. Setelah itu di sini ada juga tertulis di sini alamat domisili. Apakah sama dengan KTP? Jika teman-teman sama domisili, alamat KTP dan domisili teman saat ini sama, bisa klik 1 kali centang, maka akan secara otomatis sama terisi dengan yang di atas. Setelah selesai teman-teman bisa klik simpan. Oke, setelah selesai ini sudah diklik simpan ini, teman-teman bisa ke bagian pendidikan. Tuliskan maksimal 3 pendidikan terakhir. Jadi harus ditulis maksimal itu 3, jangan sampai 4. Oke. Di sini pendidikan terakhir misalkan SLTA atau SMK, jurusannya apa? Misalkan jurusannya bagian juru kesehatan, universitasnya atau sekolah ini teman-teman sesuaikan dengan sekolah teman masing-masing, IPK atau nilai dari maksimal. Setelah itu negara mana di bagian pendidikan teman-teman ini, terus kabupaten, kota atau kabupaten masukkan, tahun pendidikan teman-teman masuk, dan tahun terakhir teman-teman masuk. Oke. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan di sini. Terus kita bagian pengalaman kerja. Oke. Jika teman-teman belum mempunyai pengalaman kerja, teman-teman bisa skip saja di bagian pengalaman kerja ini. Tapi jika teman-teman sudah mempunyai pengalaman, wajib diisi biar menambah pihak perusahaan untuk menerima teman-teman. Nama perusahaannya apa, jabatan teman-teman saat itu, negaranya di mana, industri juga, tipe pekerjaannya apa, fresh graduate atau mitra kerja dan lain sebagainya. Lokasinya di mana, pengalaman dari tahun atau tanggal berapa sampai berakhir tanggal berapa. Di sini keterangan juga gaji teman-teman sebelumnya, alasan berhenti, terus fasilitas yang teman-teman dapat. Teman-teman tulis di sini secara lengkap, tapi singkat. Terus kontak cek referensi, nama lengkap pemberi referensi, nomor handphone, hubungan dengan saudara atau di luar hubungan keluarga kandung ini teman-teman harus isi selengkap mungkin. Oke, setelah itu jika selesai teman-teman bisa klik simpan. Oke, di bagian selanjutnya di bagian pengalaman organisasi. Jika teman-teman sudah mempunyai pengalaman bagian organisasi, teman-teman wajib isi juga. Jika belum pernah, maka teman-teman bisa skip saja. Oke, pengalaman organisasi apa? Masukkan di sini tempatnya di mana, jabatan di organisasi itu apa, anggota atau jadi pimpinan atau dan lain sebagainya. Terus deskripsikan pekerjaan teman-teman di organisasi tersebut. Terus lama bekerja atau lama menjabat, dan sampai dari awal dan terakhir kapan teman-teman menjabat di situ. Setelah itu klik simpan di sini 1 kali. Setelah itu tulis bagian keluarga, data keluarga ini. Masukkan status keluarga ini apa, ayah misalkan. Maka teman-teman masukkan nama ayah teman-teman secara lengkap sesuai KTP atau KK. Terus pekerjaannya saat ini apa, atau nama ibu kandung. Oke, jika sudah selesai teman-teman bisa klik simpan di sini. Setelah itu teman-teman ke bagian kompetensi dan sertifikasi.
Oke, di sini bagian halaman kompetensi dan sertifikasi dengan ini dibedakan. Misalkan teman-teman sudah mempunyai kompetensi, teman-teman bisa pilih di sini pernah kompetensi apa, misalkan bisnis modeling. Di sini peringkat berapa teman-teman di kompetensi ini, misalnya peringkat 5 sampai peringkat 5, yang sudah pasti teman-teman jangan berbohong di sini karena ini akan dibertanggungjawabkan ketika teman-teman diterima di PT Pertamina ini. Jadi saya harap teman-teman harus jujur. Setelah itu teman-teman di bagian sertifikasi ini juga, teman-teman kalau ada teman-teman bisa masukkan misalkan TOEFL, tahun sertifikasinya, lembaga sertifikasi, tahun akhir, dan skor yang teman-teman dapat di tes TOEFL ini. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan di sini. Setelah selesai, teman-teman bisa ke bagian terakhir untuk mengisi data atau formulir, yaitu di bagian data pendukung. Klik satu kali. Di sini data pendukungnya, di sini teman-teman wajib mengupload KTP dalam bentuk JPEG, PNG maksimal 1 MB. Terus transkrip nilai dalam bentuk PDF atau Word maksimal itu 2 MB. Dokumen tambahan, misalkan dokumen tambahan ini seperti sertifikat-sertifikat yang pernah teman-teman dapatkan ketika dulu masih sekolah atau pelajar, atau teman-teman misalkan pernah bekerja, maka teman-teman bisa masukkan sertifikat-sertifikat di situ sebagai penunjang kelulusan teman-teman pada saat melamar di PT Pertamina ini. Oke, mulai dari ijazah ini teman-teman bisa pilih file di sini, klik satu kali. Jika sudah selesai, misalkan saya contohkan di sini, misalkan dalam bentuk apa ini? Ijazah PDF ini ya. Saya cari file PDF ini sebagai contoh ya teman-teman. Mana PDF. Oke, ini sebagai contoh. Oke, teman-teman bisa klik kirim. Oke. Yang sudah pasti teman-teman harus lengkapi semua ini. Jika sudah selesai, teman sudah klik kirim semua, sudah terpenuhi, maka teman-teman sudah selesai dalam pembuatan kurikulum vitae atau CV. Untuk melihat hasil CV yang kita buat, teman-teman bisa klik di bagian kanan ini, lihat CV. Oke. Berhubung saya tidak mengisi secara lengkap tadi, maka akan banyak sekali di sini bagian yang kosong-kosong teman-teman. Seperti keluarga, pendidikan, alamat, kompetensi, di sini masih kosong. Tapi jika teman-teman sebelumnya sudah membuat, maka teman-teman akan di sini tampil semua CV atau data yang teman-teman buat sebelumnya. Jika teman-teman ingin mengunduh CV yang teman-teman buat, teman-teman bisa klik unduh satu kali. Oke, ini dia CV yang teman-teman buat. Oke, akan dalam bentuk PDF. Oke, jika teman-teman sudah membuat bagian CV ini, bagian surat lamaran pekerjaan ini, maka teman-teman baru bisa melamar pekerjaan di PT Pertamina. Oke, sudah selesai ini, teman-teman bisa klik bagian ini, bagian lowongan pekerjaan, bisa teman-teman klik satu kali. Oke, di sini ada banyak sekali lowongan pekerjaan PT Pertamina. Oke, di sini teman-teman biar tidak terlalu pusing melihatnya, teman-teman bisa pilih jenis program yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman fresh graduate, maka teman-teman bisa klik satu kali. Oh, ternyata lowongan saat ini tidak mendukung untuk bagi yang baru tamat, maka teman-teman tidak bisa melamar di sini. Misalkan ada, maka akan tampil di sini. Misalkan teman bagian internship atau experience ini, maka akan tampil seperti ini. Terus tipe pekerjaan juga di sini ada tertulis. Di sini ada pekerjaan waktu tidak tentu, waktu tertentu, dan mitra kerja. Urutkan berdasarkan apa teman-teman? Nama perusahaannya PT Pertamina di mana ini? Maka akan secara otomatis tampil di sini. Karena kita tidak melewati ini, maka teman-teman bisa baca di sini.
Oke, misalkan teman-teman ingin melamar di bagian PT ini, Pertamina ini analisis digital ini, teman-teman tertarik dengan lowongan pekerjaan ini, maka teman-teman bisa klik detail pekerjaan. Sudah diklik satu kali, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Di sini lokasinya di DKI Jakarta, industrinya ada di sini, oil dan energi, pendidikan di sini, untuk melamar pekerjaan di sini S1 perguruan tinggi. Tanggal dipublikasikannya di sini tanggal 25 bulan 8 dan tahun 2023. Di sini ada penjelasan singkat teman-teman. Uraian pekerjaannya ada di sini, melakukan desain, pengembangan, pengetesan, launching fitur aplikasi. Terus di sini ada juga persyaratan secara lengkap di sini S1 atau setara jurusan Teknik Informatika, Teknik Komputer, Teknik Industri, Teknik Fisika, dan Teknik Elektro. Oke, teman-teman bisa baca di sini. Di sini pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang relevan. Maksudnya di bidang relevan yang sudah pasti di bidang yang sama dengan yang ini. Oke. Jika persyaratannya juga sesuai dengan data teman-teman, maka teman-teman bisa klik lamar pekerjaan ini. Klik satu kali. Dan ketika teman-teman sudah ngeklik satu kali pekerjaan ini, maka akan secara otomatis pindah di bagian ini teman-teman, samping dari lowongan pekerjaan ini. Di sini ya, My Application. Oke. Berhubung saya belum melamar, maka akan tampil seperti ini. Jika teman-teman sudah melamarnya, maka misalkan teman-teman yang melamar di bagian ini misalkan, dan teman-teman sudah melamarnya, maka data teman-teman akan tampil di sini. Oke? Oke, untuk informasi lebih jelasnya, misalkan teman-teman sudah melamar, maka teman-teman akan mendapatkan pengumuman dari website resmi ini, bisa melalui website ini, dan juga bisa melalui email ataupun nomor handphone yang teman-teman cantumkan pada saat pendaftaran di sini, di CV teman-teman di sini. Oleh karena itu, saya harap teman-teman bisa mencantumkan baik alamat email, telepon ataupun WA yang aktif. Oke? Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan seputar tentang bagaimana cara melamar pekerjaan di PT Pertamina ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin penjelasan saya ini terlalu cepat, maka teman-teman bisa tulis di kolom komentar konten atau channel ini, biar kita bahas sama-sama, atau saya akan menjawabnya jika saya melihatnya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.